Selamat malam, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran blogging atau internet marketing. Oke, langsung saja di sini bersama Aryana Alinuddin, Basic Blogger. Apa itu Basic Blogger? Basic Blogger itu pengisian form atau deskripsi sebelum melaksanakan kegiatan blogging supaya bisa digunakan secara optimal dengan mengisian kebutuhan mesin dan konten segmentasi pasar. Di sini blog memerlukan dua kategori. Pertama, kebutuhan mesin, dan kedua, konten segmentasi pasar. Maksudnya, kebutuhan mesin ini adalah kebutuhan yang diperlukan oleh blogger itu sendiri supaya bisa terindeks atau terlihat di search engine. Dan konten segmentasi pasar adalah konten-konten atau isi yang akan kita post atau kita publish di blogging itu sendiri yang akan diberikan atau untuk segmentasi pasar. Oke, selanjutnya ada keyword. Keyword itu apa? Keyword itu kata kunci. Tentu kita akan membutuhkan keyword karena dengan keyword, dengan beberapa kata di internet yang akan mencari informasi yang diinginkan, bisa diartikan keyword itu kata kunci. Ini berarti suatu susunan dalam suku kata yang diketikkan untuk mesin pencari. Jadi keyword itu kata kunci yang dimasukkan pada search engine supaya search engine mengerti apa yang kita cari di dalam search engine itu sendiri, informasi yang kita cari dalam internet itu sendiri. Oke, selanjutnya keyword itu ada jenisnya. Pertama ada short tail keyword, yaitu kata kunci yang hanya terdiri dari satu suku kata saja seperti Facebook, Google, Amazon, Wikipedia. Ini adalah kata kunci yang satu kata saja yang menunjukkan biasanya untuk menunjukkan brand-brand terkenal. Selanjutnya, di sini ada long tail keyword atau keyword yang panjang. Kata kunci yang lebih dari dua suku kata bahkan bisa juga menjadikan sebuah kalimat. Seperti bagaimana cara membuat blog. Biasanya kata keyword ini yang dicari step-step, cara, tutorial. Maka kata keyword ini sendiri pun biasanya digunakan untuk ketika membuat blogging atau artikel-artikel yang diperlukan oleh pengguna internet. Selanjutnya, kebutuhan mesin blog itu apa? Kebutuhan mesin blog yaitu pengisian keterangan, deskripsi yang dibutuhkan untuk blog sendiri. Di antaranya, kita membutuhkan URL domain blog atau alamat domain yang akan kita gunakan pada search engine, atau URL web, contoh panduan desain blogspot.com. Maka ini adalah sebagai identitas kita atau web kita akan dicari di dalam alamat search engine. Selanjutnya ada deskripsi blog, yaitu pengembangan dari URL domain itu sendiri. Ketika saya menggunakan panduan desain blogspot.com, maka kata kunci atau deskripsi yang akan digunakan pengembangan dalam panduan desain adalah panduan desain grafis lengkap, belajar desain grafis, mengenal desain grafis, dan cara mendesain grafis. Ini adalah pengembangan dari kata kunci yang ada di dalam URL web. Selanjutnya, kita di sini akan mengisikan meta tag, yaitu label pada blog sebagai kata kunci yang akan menjadikan penghubungan dengan search engine ketika artikel dicari diisi dengan 6 kata kunci saja. Maksudnya ini pengembangan yang akan menghubungkan search engine ketika diketik di dalam kata itu kata kunci, maka akan terhubung dengan web kita. Maka di sini ketika ada yang mengetikkan tutorial bahasa Indonesia, maka akan terhubung pada web kita. Ketika ada mengetikkan tutorial komputer mudah, maka terhubung pada web kita atau blog kita. Dan ketika tutorial komputer desain grafis, begitu pun sama. Jadi ini dianjurkan untuk menggunakan kata kunci yang familiar atau yang banyak digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya ada target dan segmentasi pasar. Maksudnya apa? Maksudnya di sini kita akan dengan segmentasi pasar dengan konsumen yang menggunakan konten atau post pada video supaya menjadikan visitor dan berubah menjadi pembeli. Maksudnya kita akan menyediakan konten, baik itu tulisan, postingan, ataupun video yang akan menghubungkan produk kita atau artikel kita atau sesuatu produk yang akan kita jual kepada pembeli. Misalnya kita akan membuat panduan desain grafis lengkap, dan ini berhubungan dengan keyword yang kita gunakan atau URL yang kita gunakan. Dan mungkin kita akan menggunakan produk yaitu dengan buku desain grafis, maka konten ini sangat cocok sekali relevan dengan penjualan buku karena ada konten artikel tentang desain grafis. Yang kedua, kita bisa melakukan belajar desain grafis atau mengenal desain grafis. Maka buatlah konten sesuai mungkin, konten
nyambung mungkin akan bisa melakukan penjualan melalui konten itu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan apa saja yang kita perlukan ketika kita akan menguploadkan atau kita akan mempublish tulisan, artikel atau post. Di sini judul kita sebaiknya menggunakan 3 kata kunci. Pertama, untuk panduan desain rapis.com, maka di sini saya dengan panduan lengkap desain, belajar desain dasar dan tutorial desain grafis. Nah, kata kunci ini yang akan menghubungkan alamat URL atau seorang pengguna internet ketika dia mencari kata kunci atau artikel-artikel tentang panduan lengkap desain dan selanjutnya, dan diisikan dengan deskripsi di dalam artikel tersebut dengan 10 kata kunci. Berarti pengembangan dari kata kunci di atas, atau kita bisa memasukkan brosur artikel tentunya dengan memberikan nama, nomor HP dan alamat lengkap untuk lebih dekat dengan pengguna internet, sehingga kita bisa menjual pada pengguna internet produk yang kita tawarkan. Selanjutnya, terima kasih, selamat belajar, semoga